Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga hari ini anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan juga memahami materi dengan baik. Anak-anak, kali ini kita masih berada di tema 4, sehat itu penting. Subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah pada pembelajaran yang pertama. Anak-anak, manusia rentan dengan berbagai macam gangguan pada organ tubuhnya, di antaranya gangguan pada organ peredaran darah. Nah, apa penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia? Apa saja jenis gangguan pada organ peredaran darah manusia? Nah, coba kita cari informasi mengenai hal-hal tersebut. Peredaran darah manusia sangat berperan penting bagi tubuh. Oleh karena itu, organ peredaran darah harus selalu dijaga kesehatannya. Apabila terjadi gangguan pada salah satu organ peredaran darah, maka peredaran darah tidak dapat bekerja dengan baik. Gangguan kesehatan dapat terjadi di jantung, pembuluh darah, ataupun darah. Perhatikan gambar yang ada di sebelah kanan berikut ini. Pada gambar yang paling atas yang ingin ditunjukkan adalah organ jantung, sedangkan yang tengah yang ingin ditunjukkan adalah darah, pembuluh darah dengan beserta isinya yaitu darah dan zat-zat yang ada di dalamnya. Kemudian pada gambar yang ketiga menggambarkan tentang tekanan darah dari seorang pasien atau seorang yang sedang memeriksakan tekanan darahnya. Nah, berikut beberapa gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah. Yang pertama adalah jantung koroner. Jantung koroner ditandai dengan adanya penyumbatan pada pembuluh darah oleh berbagai macam zat, misalnya lemak dan zat kapur. Penyumbatan tersebut mengakibatkan aliran darah ke jantung menjadi terhambat sehingga jantung tidak dapat bekerja dengan baik. Gejala jantung koroner yaitu sesak napas, nyeri pada bagian tertentu, dan cepat lelah. Perhatikan gambar yang ada di bawah ini. Pada gambar tersebut ada bagian yang diperbesar, yaitu adalah pembuluh darah. Namun di dalam pembuluh darah tersebut terdapat benda yang berwarna kuning. Kurang lebih yang dimaksud adalah lemak yang menyumbat aliran darah atau pembuluh darah pada jantung, sehingga menyebabkan aliran darah menjadi terhambat yang mengakibatkan kematian jaringan sel-sel otot pada jantung atau disebut dengan nekrosis. Kemudian gangguan darah yang kedua adalah hipertensi atau dikenal dengan tekanan darah tinggi. Hipertensi merupakan kondisi ketika tekanan darah di dalam pembuluh arteri meningkat di atas 120 per 80 mm hidrakilo. Itu adalah tekanan darah normal. Artinya angka 120 adalah saat jantung kontraksi, sedangkan angka 80 adalah pada saat jantung relaksasi. Nah, faktor yang menyebabkan hipertensi antara lain usia lanjut, gaya hidup tidak sehat, jarang berolahraga, dan stres. Sedangkan hipotensi biasanya dikenal dengan tekanan darah rendah. Hipotensi merupakan kondisi ketika tekanan darah di dalam pembuluh arteri menurun di bawah atau lebih rendah dari 90 per 60 mm Hg. Faktor yang menyebabkan dari hipotensi ini adalah usia, kondisi cuaca, dan efek samping obat-obatan. Gangguan kesehatan pada pembuluh darah berikutnya adalah varises.
Varises ditandai dengan munculnya benjolan pada kulit berwarna keunguan karena adanya gangguan atau hambatan pada pembuluh darah vena dalam mengalirkan darah. Penyebab dari varises ini sendiri yaitu faktor keturunan dan terlalu lama berdiri atau duduk bersila terus-menerus. Gejala varises yaitu pegal-pegal, rasa panas dan perih, lelah di bagian tungkai. Perhatikan gambar yang ada di sebelah kanan berikut ini. Orang yang mengalami varises akan terlihat benjolan kulit berwarna keunguan. Benjolan berwarna keunguan ini karena adanya gangguan atau hambatan pada pembuluh darah. Kemudian materi berikutnya yang akan kita pelajari yaitu menjelaskan isi atau makna dan amanat pantun. Ingatkah kalian anak-anak, pantun adalah salah satu seni merangkai kata untuk mengungkapkan perasaan atau maksud tertentu dari orang yang membuat pantun tersebut. Ingat kembali ciri-ciri pantun yaitu yang pertama, tiap baitnya terdiri atas 4 baris, bersaja ape-ape. Dalam setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Terdiri atas 2 bagian yaitu sampiran dan isi. Contohnya adalah sore hari berawan jingga, jelas terlihat di atas bukit. Jika kesehatan tidak dijaga, tubuh akan mudah sakit. Nah, untuk mengetahui isi atau makna dan amanat pantun, baca dan pahamilah bagian isi pantun dengan seksama. Kemudian ceritakan isi dan amanat pantun dengan bahasamu sendiri. Amanat adalah pesan atau nasihat yang disampaikan melalui pantun. Dari pantun di atas, isi atau makna yang terkandung dalam pantun tersebut adalah jika kita tidak menjaga kesehatan, tubuh akan mudah sakit. Sedangkan amanat pantun di atas adalah kita harus menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini Bu Aini cukupkan dulu. Apabila ada yang masih belum dipahami, silakan diputar lagi videonya atau bisa ditanyakan ke Bu Aini. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.